Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ghafiriz dzambi wa qabilit taub, syadidil iqabi dzit tauli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin sekalian dan mitra muslim yang dirahmati Allah, alhamdulillah, insyaallah beberapa hari lagi bulan yang tentunya kita tunggu-tunggu, bulan yang istimewa, bulan Ramadan akan segera hadir. Bulan yang tentunya kita semua sudah tahu Allah memberikan banyak keistimewaan bulan ini yang tidak Allah berikan di bulan yang lain. Meskipun Ramadan itu sebagai satu bulan bukanlah satu dari 4 bulan yang Allah sebut bulan haram, tetapi dia bulan yang sangat istimewa, bahkan terlalu istimewa bagi kita, karena sekali lagi Allah banyak memberikan keistimewaan di bulan ini yang tidak Allah berikan di bulan yang lain. Karenanya sangat amat rugi kalau kemudian kita tidak mengoptimalkan upaya kita untuk meraih keistimewaan yang Allah siapkan itu. Di antara keistimewaan bulan Ramadan itu yang akan kita bahas dalam malam hari ini adalah tentang amal-amal ibadah yang Allah tetapkan untuk kita lakukan di bulan Ramadan. Sesungguhnya amal-amal ibadah yang Allah tetapkan bulan Ramadan juga amal-amal ibadah yang juga ditetapkan bulan yang lain. Ada puasa, ada sholat malam, ada infak, ada yang lainnya. Tetapi amal-amal ibadah itu yang kita lakukan di Ramadan nanti itu nilainya jauh lebih besar daripada saat kita lakukan di selain Ramadan. Di antara ibadah itu yang paling istimewa adalah puasa. Kenapa puasa menjadi ibadah yang istimewa? Karena puasa itu sebagai satu ibadah kalau dilihat dari aspek pahalanya nggak tertanding. Ada hadis Muslim, hadis qudsi, Rasulullah bersabda untuk menjelaskan ibadah ini dengan sabdanya, kullu amali bini adama yudha'afu al-hasanatu bi asyri amthaliha ila sab'i mi'ati dhifin. Yaqulullahu ta'ala illa as-sauma fa innahu li wa ana ajzi. Kata Rasulullah, setiap amal ibadah yang dikerjakan oleh seorang hamba Allah itu akan dilipat gandakan. Setiap kebaikan dilipatkan 10 menjadi 700 kali lipat. Kecuali puasa saja, kata Allah, saya akan melipatkan gandakan lebih besar yang lainnya. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah suatu saat pernah mengatakan itu ketika seorang sahabat Abu Umamah minta wasiat Rasulullah dengan mengatakan, ya Rasulullah, murni bi amrin yanfa'uni bihillah. Perintahkan aku untuk melakukan satu ibadah saja yang apabila aku lakukan aku akan mendapatkan banyak manfaat. Rasulullah berwasiat kepada sahabat itu dengan mengatakan, alaika bisawmi fa innahu la mathala lahu. Berpuasalah Anda, karena puasa itu ibadah yang tidak tertandingi dari aspek pahalanya. Karena Allah itu mengatakan, ana ajib, saya sendiri yang akan melipat gandakan pahala itu. Nah, untuk itu banyak hadis yang menjelaskan tentang fadilah puasa ini. Di antaranya hadis Bukhari Muslim, Rasulullah mengatakan, lis-shaimi farhatan. Bagi orang berpuasa itu kalau benar akan jamin mendapatkan 2 kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbi. Kebahagiaan pertama di dunia ketika nanti dia berbuka. Bukan saja dia dapat air setelah dahaga, dapat makan setelah lapar, tapi dia saat buka itu Allah memberikan kesempatan bagi orang berpuasa itu untuk berdoa yang apabila dilakukan enggak akan tertolak. Rasulullah mengatakan, lis-shaimi da'watun la turaddu inda fitri. Bagi yang berpuasa itu ada masa berdoa yang enggak ditolak, yaitu ketika dia berbuka. Dalam hadis lain, Rasulullah juga mengatakan tentang fadilah puasa itu dengan mengatakan, as-shaumu junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar. Puasa itu kalau benar akan menjadi perisai yang membentengi pelakunya dari neraka. Hadis lain juga menjelaskan fadilah itu, Rasul mengatakan as-shaumu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi
yaumal qiyamah. Quran dan puasa itu akan memberi syafaat bagi pelakunya di hari kiamat nanti. Digambarkan oleh para ulama kita bahwa puasa dan Quran, dua amal ini saja yang saat hari kiamat nanti, saat kita di hadapan pada pengadilan Allah, akan Allah wujudkan dalam bentuk makhluk yang mendampingi kita saat kita di hadirat Allah. Untuk apa? Diberi hak untuk minta syafaat kepada Allah. Diringankan dosanya, dientaskan dari siksa dan sebagainya. Itu Quran dan puasa saja. Dan sekian banyak lagi hadis-hadis yang lain yang menjelaskan tentang fadilah puasa itu. Namun jamaah sekalian, menurut sekalian, bahwa pahala puasa yang begitu istimewa itu tentunya baru akan Allah berikan kepada kita kalau puasa kita itu benar. Dan puasa benar itu hanya pada saat puasa kita itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah saja. Dan Rasulullah dalam banyak kesempatan menjelaskan tentang aturan-aturan puasa ini, ada aturan yang mengikat dan ada aturan yang menyempurnakan. Nah, aturan yang mengikat puasa itu yaitu pertama tentang syarat sahnya puasa. Dijelaskan para ulama kita ada dua saja. Yang pertama kaitan dengan niat. Sama dengan ibadah yang lain, sebuah ibadah itu akan bernilai ibadah yang bermanfaat bagi pelakunya kalau niatnya dipastikan hanya karena Allah saja. Sedikit bergeser akan tidak ada manfaatnya, bahkan menjadi dosa. Nah, cuman niat puasa Ramadan itu harus dilakukan di malam hari sebelum datang waktu subuh. Rasulullah bersabda, "Man lam yubayyitis syam fala shoma lahu." Barang siapa yang belum niat di malam hari, maka enggak sah puasanya. Hanya saja puasa niat itu dalam Islam semua ulama sepakat tidak harus diucapkan, cukup dalam hati saja. Maka karena itu kesalahan niat Ramadan itu biasanya hanya terjadi di awal Ramadan saja. Yaitu ketika misalnya nanti pada akhir Sya'ban saat ru'yah nggak berhasil sehingga belum ditentukan besok Ramadan, kita tidur ba'da Isya sebelum ada informasi besok Ramadan. Nah, kita bangunnya kesiangan, subuh baru bangun dikasih tahu tadi malam diumumkan sekarang awal Ramadan. Nah, karena taunya kita Ramadan itu waktu subuh, maka hari itu nggak sah puasa kita. Dan kita nggak boleh di malam hari itu jaga-jagalah kalau besok Ramadan niat, nggak boleh. Niat itu harus dipastikan besok udah puasa. Maka tadi sekali lagi itu kesalahan kalau kita tahunya setelah subuh. Tetapi untuk hari esoknya dan berikutnya insya Allah nggak salah. Karena apa? Tadi niat cukup dalam hati. Maka orang itu kalau ikut taraweh ya otomatis niat. Karena taraweh hanya terjadi malam Ramadan saja. Apalagi sahur, mestinya dia nggak mungkin sahur kecuali niat puasa saja. Itu pertama. Yang kedua, puasa kita baru akan sah dan akan mendatangkan pahala besar kalau dilakukan di waktunya. Dan waktu puasa itu ditentukan mulai terbit fajar, waktu subuh hingga terbenam matahari. Kalau di antara dua waktu itu kita melakukan hal yang membatalkan, maka nggak sah. Makan, minum, atau bahkan melakukan kemaksiatan di waktu itu, puasa kita itu tidak batal secara fikihnya, tapi nggak bernilai. Karena kemaksiatan itu dalam Islam nggak membatalkan, tapi merusak nilai puasa itu. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, "Man lam yada qaula zuri wal amala bihi wal jahla falaisa lillahi hajatun min ayyada atau ama wa syaraba." Orang itu kalau puasa kok masih bersaksi palsu, berkata bohong, melakukan kemaksiatan al-jahla, maka Allah nggak mengharukan puasa, nggak bernilai sama sekali puasanya. Itu syarat yang kedua. Nah, kemudian yang mengikat lagi adalah yang membatalkan. Harus kita ketahui agar kita tidak melanggarnya. Yang disepakati ulama kita ada 5. Yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Yang tidak sengaja, hadis Bukhari Muslim mengatakan nggak batal, bahkan itu rezeki. Rasulullah mengatakan, "Man soma fa'akala au syariba fal yutimma saumahu fa innallaha at'amahu wasaqa." Barang siapa yang puasa kemudian dia lupa makan minum, ingat berhenti, Rasulullah mengatakan teruskan puasanya. Kenapa? Allah yang memberikan rezeki dia. Untuk itu sebagian ulama mengatakan seorang itu kalau lupa bukan pura-pura lupa,
makan minum pada saat sedang puasa, ingat berhenti, maka mestinya dia tidak istighfar. Ini rezeki itu alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Karena ini rezeki. Kata Allah, Allah memberikan rezeki dia, makan dia. Nah, rezeki itu nggak boleh diistighfar, harus dulu kita bersyukur bahwa itu yang pertama. Yang kedua, yang disepakati membatalkan adalah yang muntah dengan sengaja. Mungkin nggak enak perutnya, masukkan jarinya ke tenggorokan untuk mengeluarkan yang di perutnya itu batal. Riwayat hadisnya mengatakan manis taqa'a amdan falyaqdhihi wa man dzara'ahul qai'u fala yaqdhi. Barang siapa yang sengaja muntah maka wajib mengkodok, berarti batal. Tapi yang muntah nggak sengaja maka nggak harus mengkodok, berarti nggak batal. Yang ketiga yaitu yang mengeluarkan sperma dengan sengaja di siang hari Ramadan. Onani, masturbasi. Tetapi kalau mimpi di siang hari mengeluarkan sperma nggak batal. Dan yang keempat, ibu-ibu yang saat puasa mengeluarkan darah nifas atau haid otomatis batal, haram untuk melanjutkan puasa. Wajib itu membatalkan. Dan yang kelima adalah yang berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Itu 5 yang membatalkan. Nah, kemudian Rasulullah menjelaskan tentang amal-amal sunnah. Ini sederhana saja, tapi akan menyempurnakan pahalanya. Maka Rasulullah berpesan, jangan kita melupakannya. Yang pertama, makan sahur. Yang Rasulullah mengatakan, inilah perbedaan puasa kita dengan ahlul kitab, yaitu makan sahur. Maka pesan Rasulullah dalam hadis Bukhari Muslim, tasahharu fa inna fis sahuri barokatan. Makan sahur kalian, karena makan sahur makan penuh barokah. Artinya apa? Kalau kita nggak sahur berarti banyak kehilangan barokahnya ini. Dan sahur itu sunnahnya dilakukan di akhir waktunya. Dan akhir waktu sahur itu adalah bukan tarhim, bukan imsak, tapi ketika datang waktu sholat subuh. Jadi ada hadis, ini banyak riwayatnya ini. Di antara yang Bukhari menjelaskan, Aisyah mengatakan, Inna Bilalan yu'adzinu bilaili. Jadi Rasulullah itu mempunyai 2 muadzin ya. Yang satu Bilal. Bilal itu adanya diketahui sahabat karena suaranya merdu. Yang kedua Abdullah bin Maktum buta. Rasulullah mengatakan, Inna Bilalan yu'adzinu bilaili. Fakulu washrabu idza sami'tumuhu. Bilal itu adanya di malam hari sebelum subuh datang. Maka kalau kalian dengar suara Bilal adzan, makan minum sahur kalian. Hatta yu'adzina ibnu sampai kalian mendengar Abdullah bin Maktum adzan. Karena Abdullah itu sahabat yang buta, dikasih tahu adzan kalau ya Abdullah ini subuh adzan. Itu seperti tanda bahwa akhir waktu sahur itu ada di akhir waktu, yaitu datang waktu subuh. Bahkan saking sunnahnya, begitu baiknya sahur di akhir waktu itu, ada hadis riwayat Hakim ini dalam Mustadraknya, hadisnya sahih. Rasulullah mengatakan begini, idza sami'tumun nida. Kata Rasulullah, wal ina'u ala yadihi fala yadhahu hatta yaqdiya hajatahu. Kalau kalian sedang sahur, tiba-tiba mendengar adzan, sementara gelas sudah diangkat, ala yadi, perintah Rasulullah, fala yadhahu hatta yaqdiya hajat. Jangan ditaruh. Perintah itu sunnah. Sampai yakdia, sampai dia menyelesaikan urusan, dia meminumnya itu sunnah. Tapi yang sudah diangkat, bukan adzan mencari gelas, bukan, yang dari angkat ini yang pertama sunnahnya di akhirnya. Yang kedua sunnah dalam puasa ini yang menyempurnakan yaitu menyegerakan buka. Bukanya sendiri wajib. Dalam Islam tidak diperkenankan kita menyambung 2 puasa dengan tanpa buka, itu wisol, dilarang. Nah, tapi buka ini disunahkan di awalnya. Rasulullah mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim, wala yazalu ummati bi khairin ma'ajjal fitra. Umatku itu akan terjaga dalam kebaikan puasanya selama mereka senantiasa menyegerakan bukanya. Maka itu sesungguhnya para ulama mengatakan doa buka puasa itu seyogyanya dibaca setelah berbuka. Belum sebelum, kalau sebelum berbuka berarti nanti kita mentakhirkan buka. Kalau sebelum berbuka Rasul hanya berpesan samillah, sebut nama Allah saja. Amin. Maka menyebut nama Allah
buka baru berdoa. Maka doa yang diajar Rasulullah itu diantaranya doa sunnahnya pakai fi'lun madhin, past tense, kata kerja masa lalu, yaitu zahabat dhama'u, telah hilang rasa haus, berarti dah minum. Wabtalatil uruku, telah basah tenggorokan, wasabatal aju, semua dah tetapkan semuanya. Berarti ini dibaca setelah. Untuk itu karena apa? Kita disunahkan untuk menyegerakan bukanya sebagai sunnah yang akan memperbaiki puasa kita. Nah, sunnah yang ketiga yaitu memberikan buka kepada seorang yang berpuasa. Rasul bersabda, "Man fattara iman kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayyang kusa min ajri syai'un." Barang siapa yang memberikan buka kepada seorang yang berpuasa, maka dia akan dapat pahala persis pahala yang diterima oleh yang buka itu. Nah, untuk memberikan buka ini, Bapak Ibu sekalian, tidak harus utuh satu kotak nasi, satu biji kurma, satu gelas aqua itu dapat pahala. Karena apa? Rasulullah membandingkan ini sama dengan orang bangun masjid. Rasulullah mengatakan untuk bangun masjid itu, man bana lillahi masjidan bana mau baitan lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid di bumi ini, Allah akan bangunkan rumah di surga. Rasul mengatakan, walau kamaf kasikutot, meskipun dana yang disumbangkan itu senilai satu sangkar burung saja. Sama tadi, kalau kita itu ingin dapat pahala banyak dalam bulan Ramadan itu, siapkan setiap sore itu satu kotak aqua isi 48 itu. Kita taruh di tempat-tempat yang berbuka, diambil 48 hari itu kita dapat pahala 48 puasa. Di samping puasa kita sendiri. Mudah kalau kita mau. Itu sunnah puasa. Nah, karena puasa ini yang terpenting, saya akan jelaskan tentang konsekuensi orang nggak berpuasa Ramadan. Untuk ibu-ibu yang sedang haid dan nifas, itu wajib mengqadha. Untuk itu kalau ada ibu-ibu yang melahirkan, tentunya nifas dan sekaligus menyusui, maka saat nifasnya itu masih melekat badannya, maka wajib dia mengqadha. Tetapi kalau nggak nifas lagi, nanti tinggal menyusui saja, nanti ada pilihan. Boleh bayar fidyah saja. Tapi saat nifasnya wajib mengqadha. Yang kedua, ini ada 4 orang ini yang diberi pilihan boleh puasa, boleh tidak. Tetapi kalau memilih untuk tidak puasa, wajibnya mengqadha. Yaitu yang pertama, yang sakit, yang dengan sakitnya berat berpuasa, dan sakitnya jenis penyakit yang secara medis masih ada harapan sembuh. Wajib mengqadha kalau nggak puasa. Yang kedua, yang safar. Meskipun safarnya untuk santai, rehlah, pariwisata, piknik, silahkan. Meskipun puasa naik pesawat, itu boleh memilih. Tapi kalau memilih nggak puasa, wajib untuk mengqadha. 2 orang ini disebutkan dalam Al-Quran yang dibaca oleh adik kita tadi, Al-Baqarah 2 kali sebut. Al-Baqarah 184, Allah mengatakan, "Faman kana minkum maridhon aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Itu yang kedua. Yang ketiga, ini ibu-ibu yang sedang hamil dan menyusui. Kalau berat untuk berpuasa, boleh nggak puasa. Tetapi kalau nggak puasa, menurut Imam Abu Hanifah wajib mengqadha. Kenapa? Abu Hanifah menganalogikan wanita hamil ini sama dengan yang sakit masih ada harapan sembuh. Satu saat nggak hamil lagi, nggak nyusun, maka wajib mengqadha. Dan yang keempat adalah pekerja berat di Ramadan. Itu kalau dia saat Ramadan ditugas di lapangan, panas, terik, berat, boleh nggak puasa, tapi wajib mengqadha nanti ketika dia nggak berat lagi setelah Ramadan. Itu 4 orang. 4 orang berikutnya, kelompok ketiga, ini juga dapat opsi, boleh milih puasa tidak, tapi mengambil opsi nggak puasa, wajibnya fidyah saja. Pertama, yang sudah lanjut usia, itu boleh nggak puasa, dan wajibnya hanya fidyah saja. Yang kedua, yang sakit kronis, yang sakit menaun, secara medis memang sulit sembuh ini, maka kalau nggak puasa, fidyah saja. Yang ketiga, kembali kepada ibu yang sedang hamil menyusui. Menurut 2 sahabat Rasulullah, Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, itu hanya wajib fidyah saja. Kenapa? Beliau berdua menyimpulkan ini dari firman Allah dalam ayat tadi yang dibaca, Al-Baqarah 184, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Yang berat puasa termasuk wanita hamil ini boleh kok nggak puasa, wajibnya fidyah saja.
Dan yang keempat, yang wajib fidyah adalah pekerja berat, tapi pekerjaan hariannya. Enggak ada pekerjaan lain. Saudara kita tukang becak misalnya, kuli batu, itu memang berat terus, maka wajibnya fidyah. Itu tentang konsekuensi mereka. Kemudian ada 2 orang ini, ketika enggak puasa wajibnya 2. Qadha dan fidyah sekaligus. Ini menurut mayoritas ulama kita. Dalam ini Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Yang pertama, yang menunda untuk membayar hutang puasa Ramadan tahun lalu hingga datang Ramadan berikutnya karena teledor. Jadi seorang punya hutang puasa mestinya jauh panjang, Syawal sampai Sa'ban. Dia bisa, dia mampu, nggak ada halangan, tapi tunda nanti. Tiba-tiba Ramadan datang masih punya hutang. Maka atas keteledorannya ini, di samping hutang yang tetap harus dibayar, wajib fidyah karena. Dan yang kedua, menurut mayoritas ulama kita juga, Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad, yaitu wanita hamil dan menyusui yang berat puasa, kalau tidak puasanya dengan 2 alasan. Yang pertama, takut dirinya lemah karena sedang hamil menyusui, juga takut janin bayinya lemah karena nutrisi kurang atau ASI nggak lancar, maka atas kekhawatiran 2 jiwa ini, atas dirinya wajib mengqadha, atas janinnya wajib untuk fidyah karena. Nah, berikutnya yang berat 2. Yang pertama adalah yang membatalkan puasa dengan tidak ada alasan syar'i. Makan dengan sengaja sementara dia mampu, itu dosa besar. Karena apa? Tidak mengerti Ramadan sekaligus melanggar rukun Islam. Itu wajib untuk taubat dan batal puasa. Yang kedua, yang berat lagi adalah yang membatalkan puasa dengan berhubungan suami istri di siang Ramadan. Karena dia melanggar aturan syar'i, yaitu puasa, nggak menghormati bulan Ramadan, dan dia berat karena wajib membayar kafaroh. Kafarohnya berat, yaitu apa? Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, baru boleh milih alternatif kedua, memberikan makan kepada 60 orang miskin. Nah, itu tentang konsekuensi bagi mereka yang batal puasanya. Nah, untuk fidyah tadi, jadi mereka yang nggak puasa wajib fidyah. Fidyah itu boleh diwujudkan dalam bentuk buka puasa, berpahala lebih. Karena dengan fidyah, puasa yang dihutangnya tercover, memberikan buka dapat pahala puasa. Ini contohkan sahabat Anas bin Malik. Ketika beliau udah sangat sepuh usianya, nggak puasa, fidyahnya dijaminkan untuk memberikan buka orang-orang yang sedang buka puasa. Tapi fidyah itu hanya untuk orang miskin saja. Karena itu kalau kita fidyah bapak ibu kita wujudkan dalam buka puasa, jangan pernah dititipkan ke masjid. Karena apa? Yang buka di masjid tidak semuanya miskin. Bisa bermersi, berinova, ikut buka juga. Padahal ini fidyah, kata Allah, fidyatun ta'amu miskin. Itu fidyah. Tentang fidyah sebagai pengganti bagi mereka yang nggak puasa. Nah, kemudian ibadah yang istimewa Ramadan yang kedua, yaitu sholat malam. Rasulullah mengistilahkan dengan qiyamu Ramadan. Rasulullah ini istimewa karena sholat malam sendiri itu adalah sholat yang teristimewa setelah sholat fardu. Di Ramadan lebih istimewa lagi. Maka Rasulullah menyabdakan tentang sholat ini, man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang sholat di malam-malam Ramadan dilandasi atas keimanan dengan niat semata-mata ingin cari ridha Allah, maka sholatnya itu menjadi sarana penghapus dosa-dosa dia sebelumnya. Nah, untuk sholat ini Bapak Ibu sekalian, mitra muslim, untuk rakaatnya itu bebas. Ada perbedaan antara sahabat berbeda dan mereka tidak saling mengingkari. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam bukunya Fathul Bari menjelaskan perbedaan itu dengan mengatakan begini, sesungguhnya perbedaan jumlah rakaat tarawihnya sahabat Rasulullah itu adalah perbedaan yang bersifat variatif, bukan perbedaan kontradiktif. Sahabat Rasulullah kalau sholat tarawih kadang-kadang rakaatnya 11 saja, tapi ayatnya panjang-panjang, sampai banyak mereka yang bertumpu ke tongkat. Tapi kadang-kadang mereka sholat tarawih dengan jumlah rakaat banyak, tapi ayat pendek-pendek. Itu mereka pilih sesuai dengan kesiapan mereka masing-masing.
Maka zaman Rasulullah itu 11 saja, tapi panjang-panjang terus. Zaman Umar itu ada 21, 23. Dan sahabat semuanya nggak pernah mengingkari. Ini bebas saja, maka kita jangan pernah berdebat tentang jumlah rakaat, nggak akan selesai. Bahkan bisa jadi akan mangkal dengan teman kita nanti. Padahal sholat itu disunahkan sebagai pelembut hati kita. Itu. Kemudian ibadah istimewa lagi di Ramadan itu adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas sedekah dan infak kita. Rasulullah itu mengisyaratkan begini. Ibnu Abbas menceritakan tentang infak Rasulullah di Ramadan itu dengan mengatakan hadis Bukhari Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqaul Jibril wa kana ajwada bil khairi min rihal mursal. Ibnu Abbas menceritakan Rasulullah itu adalah orang paling dermawan, suka memberi. Tapi kedermawan Rasulullah itu memuncak ketika Ramadan tiba, khususnya ketika Jibril datang kepada beliau. Kata Ibnu Abbas, seperti angin yang berhembus kencang, artinya banyak sekali. Kenapa? Ini fadilahnya lebih. Rasulullah mengatakan, afdhalus shadaqati shadaqatun fi Ramadan, sebaik-baik sedekah sedekah di Ramadan. Meskipun sedekah di luar Ramadan juga baik, tapi di Ramadan lebih lagi. Maka disiapkan khususnya nanti kalau untuk buka puasa lebih baik lagi. Kemudian yang berikutnya, yang di Rasulullah, ibadah yang teristimewa lagi adalah berinteraksi dengan Al-Quran. Quran itu sebagaimana difirman Allah dalam surat yang dibacakan tadi, Al-Baqarah 185, diturunkan di bulan Ramadan ini dan sengaja diturunkan sebagai hudan linnas. Quran itu sebagai petunjuk, kitab petunjuk, bukan kitab nyanyian. Nah, karena kita petunjuk dan firman Allah, maka semua proses yang kita lakukan dalam interaksi kita dengan Al-Quran, dalam upaya kita untuk menjaga itu, semua proses itu berpahala besar. Belajarnya saja Rasulullah mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allam. Sebaik-baik manusia itu yang belajar Quran. Membacanya satu huruf dijamin nggak paham dapat 10 kebaikan. Maka Allah sampai mengatakan orang itu kalau senantiasa baca Al-Quran, Allah mengatakan orang itu telah melakukan perniagaan dengan Allah, nggak pernah merugi. Kenapa? Allah janjikan pahala sempurna ditambah terus. Surat yang ke-35 ayat 29 30 Allah katakan innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, kata Allah yarjuna tijaratan lan tabur liwafihum ujurahum wa yazidahum, ditambah terus pahalanya. Orang itu baca Quran. Kemudian kalau kita tingkatkan mengkajinya, Allah menjanjikan 4 pahala. Kata Rasulullah dalam hadis Bukhari Muslim, barang siapa ada kaum yang mengkaji Al-Quran, Rasulullah mengatakan hafathumul malaika, Allah mengutus malaikatnya untuk mengelingi. Wa ghasyyathumur rahmah, Allah akan meliputi dengan rahmatnya. Wa nazalat alaihimus sakinah, Allah akan menurunkan ketenangan. Dan keempat, kata Rasulullah, wa dzakarahumullahu fiman indah, Allah akan menyebut kaum tersebut di hadapan malaikatnya, membangga-banggakan. Karena apa? Sedang mengkaji kitab Allah SWT. Tapi Bapak Ibu sekalian, mitra muslim, Quran diturunkan bukan sekedar untuk dibaca. Maksud membacanya berpahala. Bukan sekedar untuk dikaji, mengkaji berpahala. Tapi Quran diturunkan untuk ditadaburi agar dilaksanakan petunjuk. Tujuan itulah yang Allah sebutkan dalam surat Shad 38 ayat 29 ketika Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa litadzakkara ulul albab. Quran ini kami turunkan kepada kamu penuh barokah ini, tapi apa? Untuk ditadaburi, dihayati agar dijadikan pelajaran. Nah, Quran kalau kita jadikan pelajaran, petunjuk, maka kata Rasul jadi hujjatun laka, akan membela kita di hari kiamat nanti. Kalau itu kita jadikan sebagai panduan hidup kita, itu Quran. Dan Rasulullah mengisyaratkan, kata beliau Rasulullah, pada setiap Ramadan tiba, Jibril alaihissalam senantiasa mendatangiku. Kadang-kadang 10 hari, kadang-kadang 20 hari. Untuk apa? Untuk mudarasah Al-Quran. Itu setelah setiap Ramadan. Artinya apa? Cerita Rasulullah itu sebagai isyarat bagi kita
agar kita jadikan Ramadan juga sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas interaksi dengan Quran. Karena apa? Itu momentum yang sangat mulia yang mungkin nanti setelah itu kita nggak menemui lagi. Itu Ramadan. Nah, kemudian ya Ustaz, tadi Al-Quran menjadi hujah pembela kita, bukan menjadi penuntut bagi diri kita di bulan Ramadan dan bulan-bulan seterusnya ya. Kalau kita laksanakan. Baik Ustadz, kita harus mengikuti azan salat Isya dulu sebentar. Dan juga mitra muslim serta jamaah yang hadir di Masjid Al-Irsyad saat ini, banyak tadi disampaikan Ustadz Agung Cahyadi. Untuk yang ingin bertanya nanti mungkin bisa disiapkan dulu pertanyaannya. Jadi ketika sesi tanya jawab sudah bisa langsung saya persilahkan untuk Anda bertanya ya. Kita ikuti dulu azan salat Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra muslim, nanti kalau Allah berkenan untuk mempertemukan kita dengan 10 akhir Ramadan, Rasulullah menyunahkan kepada kita untuk lebih meningkatkan ibadah kita dari sebelumnya. Rasulullah mencontohkan kepada kita sekalian, pada setiap masuk 20 akhir Ramadan, maka Rasulullah itu sebelum maghrib sudah masuk masjid. Kemudian masuk tempat itikafnya subuh tanggal 21-nya. Dan masuk masjidnya yaitu sebelum maghrib tanggal 20-nya. Kemudian masuk tempat itikafnya, kalau itikaf tempat khusus, masuk setelah subuh. Keluar dari masjid nanti setelah akhir Ramadan. Dan nggak pernah keluar dari masjidnya, bahkan ketika Rasulullah itikaf itu mengajak istri-istrinya, sebagian tapi tidak semuanya, ketika yang nggak diajak itu menjenguk Rasulullah hanya ditemui di pintu masjid saja. Karena keluar masjid itu akan batal. Nah, itikaf ini sebagai satu sunnah Rasulullah SAW berpahala sangat besar sekali. Rasulullah menggambarkan dalam hadis Muslim, itikaf itu nilai pahalanya fadzalikumur ribat, sama dengan berjaga di medan perang, sama dengan jihad. Nilai itikaf itu. Karena apa? Dia menunggu sholat setelah sholat. Nah, Rasulullah itu tidak pernah nggak itikaf selama beliau sudah diwajibkan puasa Ramadan. Jadi selama di Madinah itu itikaf terus. Kadang-kadang 10 hari, bahkan terkadang 20 hari. Sekali saja nggak itikaf. Sekali Rasulullah, karena ada halangan syar'i, tapi diqodoknya di bulan Syawal. Maka Imam Zuhri kemudian mengatakan, sungguh mengherankan kondisi umat serang akhir ini. Kenapa? Mereka meninggalkan satu sunnah Rasulullah nggak pernah meninggalkan sampai wafat. Itu itikaf. Nah, itikaf itu sunnahnya memang siang malam 10 hari. Tapi itikaf itu boleh sesaat saja. Karena itikaf itu definisinya menetapnya seorang muslim yang suci dari hadas besar di rumah Allah dengan niat untuk taqarrub ibadah. Dengan waktu, kata Abu Hanifah, minimal waktu itu cukup untuk 2 rakaat saja. Sehingga itikaf itu mestinya sunnahnya siang malam, tapi sesaatnya boleh. Malam hari saja, mungkin di siang hari ada amanah. Nah, 10 akhir Ramadan itu puncak ibadah itu di 10 akhir ini. Semua kebaikan Allah SWT. Bahkan di salah satu malam itu adalah Lailatul Qadar, yang apabila kita beribadah tepat malam itu, maka nilai ibadah kita itu lebih daripada ibadah 1000 bulan. Nah, perlu kita ketahui, iktikaf itu ibadah personal. Artinya apa? Jangan sampai kita iktikaf dengan mengganggu orang lain. Maka seyogianya enggak, kalau iktikaf itu enggak sholat berjamaah. Karena kasihan mereka yang enggak sholat, nanti akan terganggu dengan suara bacaannya. Karena Rasulullah pernah iktikaf, di belakangnya ada menantunya Ali. Ali baca Quran dengan keras, Rasulullah berdiri dengan mengatakan, la tarfa biqra, ya Ali jangan kau baca keras bacaanmu, mengganggu. Kenapa? Itikaf itu ibadah personal, bukan ibadah komunal. Enggak berjamaah. Jamaah sudah tarawih saja, malamnya kalau sholat sendiri-sendiri, dzikir sendiri-sendiri saja, dengan jangan mengganggu orang lain. Itu itikaf yang merupakan puncak ibadah di Ramadan. Nah, kemudian sebagai penutup ibadah Ramadan itu namanya zakat fitrah. Zakat fitrah itu beda nih, zakat mal ya. Zakat mal itu mengikat orang kaya saja. Tapi zakat fitrah tidak. Zakat fitrah itu ketentuannya, asal seorang muslim itu mempunyai kelebihan makanan yang dibutuhkan hari raya dan malamnya, yang kelebihan itu 1 sok, maka telah wajib untuk zakat fitrah. Sehingga untuk zakat fitrah khusus itu seorang yang miskin bisa jadi saat itu menerima zakat langsung wajib zakat. Kenapa? Zakat fitrah itu boleh dibagikan sebelum hari raya. Kalau para sahabat 2 hari sebelum hari raya. Nah, bisa jadi orang miskin itu dapat paket zakat fitrah sebelum hari raya, dari tetangganya kanan dapat, kiri dapat, depan dapat, sehingga menjelang Id
numpuk 10 kilo, 15, maka saat itu sudah wajib zakat untuk dirinya dan atas nama mereka yang di bawah tanggung jawabnya. Itu zakat fitrah. Yang ini kata Rasulullah fungsinya dua. Apa itu? Pertama, tuhratan lis-shaimi minal lagwi warrafati wa tu'matan lil masakin. Pertama sebagai pembersih, pencuci dari kotoran-kotoran yang akan mengganggu, merusak puasa kita, dan juga sebagai bantuan konsumsi orang miskin. Nah, Rasulullah untuk membaginya mengatakan uhnuhum anis su'al fi hadzal yaumi. Cukupkanlah orang miskin itu dengan zakat fitrah agar saat raya nggak minta-minta. Maka karena ini kebutuhan orang miskin, fungsinya para ulama sahabat mengatakan zakat fitrah itu paling cepat dibaginya 2 hari sebelum raya. Kenapa? Kalau kita bagi di awal hari raya kepada orang miskin, dikonsumsi habis, nanti Idul Fitri minta lagi nanti. Padahal ini untuk kepentingan mereka hari raya itu. Maka mestinya itu. Dan zakat fitrah itu lafadz yang dipakai Rasulullah dengan mengatakan tu'matan. Jadi ada 3 ibadah ya yang memakai kata-kata yang sama. Zakat fitrah itu Rasulullah tu'matan lil masakin, makanan untuk orang miskin. Fidyah itu Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah 185 tadi, 184 ya. Fidyatun to'amu miskin, fidyah sebagai makan orang miskin, sama dengan kurban. Untuk kurban Allah mengatakan kepada kita dalam surat 22 ayat 36, fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani wal mu'tar. Kalau hewan yang engkau sembelih telah jatuh mati, maka makan kalian dan berikan dalam bentuk makanan. Artinya apa? Zakat fitrah, fidyah, kurban itu pembagiannya harus dalam bentuk makanan, enggak boleh dalam bentuk uang. Sebagaimana kita saat kurban itu enggak boleh bagi-bagi uang, enggak nyembelih, sama juga zakat fitrah itu dan fidyah itu bentuknya adalah makanan pokok dari kita yang kualitasnya minimal setara dengan kualitas beras yang kita konsumsi. Maka itu kalau ada panitia zakat fitrah yang menerima fidyah juga, ketika menerima dari para muzakinya dalam bentuk uang, mestinya setiap datang muzaki bawa uang ditanya, Bapak, Ibu, beras yang biasa Ibu konsumsi apa? Yang gimana kualitasnya? Jangan sampai panitia nanti membelikan beras dengan kualitas beras yang lebih rendah, maka akan nggak sempurna nanti. Atau kalau nggak mau tanya satu-satu, siapkan beras yang kualitas tertinggi saja, sehingga nggak keliru nanti. Karena apa? Zakat fitrah itu kualitas beras yang diberikan mestinya minimal sekualitas dengan beras yang biasa konsumsi. Untuk zakat fitrah sebagai penyempurna, sebagai penutup ibadah Ramadan kita yang dibagikan maksimal sebelum sholat Id. Kalau setelah sholat itu nilainya sedekah biasa, nggak bernilai zakat. Nah, itu zakat fitrah. Kemudian tentang banyaknya hanya 1 sok. 1 sok itu memang kalau dikonversikan dengan kilogram macam-macam ya. Tapi kalau dari kalangan ulama mujtahidin, ukuran terbesar sok itu soknya Abu Hanifah, 3,8. Kalau Imam Syafi'i itu kurang lebih 2,7 kilo. Di Indonesia lebih kecil lagi, 2,5 saja. Tapi maka itu kalau kita lebihkan 3 kilo nggak masalah, lebih baik. Karena hati-hati jangan untuk, bahkan nggak banyak kok selisihnya. Nah, itu zakat fitrah. Kemudian yang berikutnya sebagai penyempurna ibadah Ramadan itu adalah sholat Id. Ini demikian pentingnya sholat Id ini. Rasulullah berpesan kepada kita umat Islam agar semua umat Islam saat pelaksanaan sholat itu keluar semuanya dari rumahnya, termasuk wanita-wanita yang sedang haid dan nifas, untuk menyaksikan pelaksanaan sebagai syiarnya itu sebagai penyempurna. Maka itu kita hendaknya tidak meninggalkan sholat ini. Dan kemungkinan besar sholat Idul Fitri tahun ini bertepatan dengan hari Jumat, kemungkinan besar. Nah, kalau sholat itu bertepatan dengan Jumat, maka para ulama menyebutkan kewajiban Jumatannya gugur. Kalau yang ikut sholat Id, tetapi Jumatan tetap harus terselenggara. Kenapa? Untuk menampung mereka yang mungkin nggak sholat Id. Yang kedua, kalau sholat itu nggak ada sholat duhur berjamaah, nanti kalau nggak ikut Jumatan, nanti sholat duhurnya di mana nanti? Nggak berjamaah nanti. Maka hendaknya juga lakukan juga. Meskipun sekali lagi ini menggugurkan kewajiban
Jumatnya tetap hendaknya ikut. Nah, kemudian Rasulullah kemudian berpesan juga kepada kita untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan kita itu. Rasulullah menyunahkan dengan puasa ba'diyah. Jadi kalau sholat duhur ada qobliyah ba'diyahnya, puasa Ramadan tidak ada qobliyahnya. Ya, seperti bulan ini bulan Sya'ban, ba'diyahnya puasa Syawal. Rasulullah berpesan hadis Muslim mengatakan man shoma Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasaumid dahri. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dilanjutkan, diikuti dengan puasa 6 hari bulan Syawal, maka ibaratnya dia telah berpuasa 1 tahun penuh. Itu sebagai ibadah penyempurna ibadah puasa Ramadan kita, yaitu dengan puasa 6 hari bulan Syawal. Ini tentang caranya, memang para ulama kita ada beberapa ijtihad. Yang paling bagus adalah, itu sepakat, kalau Ramadannya tuntas, kemudian puasa Syawalnya itu mulai tanggal 2, 3 sampai nanti ke-7. Meskipun para ulama juga membolehkan, meskipun itu enggak urutan boleh, tapi yang paling baik berurutan 2 sampai 7. Tapi kalaupun kita punya utang, kita bayar utang dulu, kemudian puasa Syawalnya enggak tanggal 2 enggak masalah, enggak urutan enggak masalah, asal di bulan Syawal. Itu lagi ibadah yang istimewa setelah nanti Ramadan itu usai, yaitu dengan puasa 6 saja itu menyempurnakan puasa Ramadan sama nilainya dengan puasa 1 tahun penuh. Nah, barangkali jemaah sekarang itu yang bisa disampaikan dari beberapa ibadah yang istimewa Ramadan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan bisa kita ambil ibrahnya. Itu yang bisa disampaikan, saya kembalikan kepada Mas. Baik, terima kasih Ustadz, dan luar biasa banyak sekali tadi yang sudah Ustadz sampaikan tentang fikih puasa. Saya yakin ada beberapa pertanyaan juga yang sudah jamaah siapkan di sini ya. Namun sebelumnya ini ada informasi berikutnya bagi Anda mitra muslim yang senantiasa semangat ya mendengarkan Kausar. Ini bisa Anda dapatkan rekamannya, rekaman kajian untuk hari ini atau malam ini serta kajian-kajian sebelumnya. Anda bisa akses di website Masjid Al Irsyad Surabaya dengan mengklik www.masjidalirsyadsurabaya.com www.masjidalirsyadsurabaya.com atau www.masjidalirsyadsurabaya.com, dan Anda juga bisa mendapatkan rekamannya kajian berupa kaset DVD dengan menjadi donatur Masjid Al Irsyad Surabaya dengan menghubungi kantor takmir masjid, sangat mudah sekali. Baik. Ada yang ingin bertanya atau saya duluan yang bertanya? Bapak satu, ada yang lain lagi? Oke, silahkan dulu Bapak. Dipersilahkan, baju kuning, peci putih ya. Kuning coklat atau bisa ke depan Pak biar terdengar suaranya. Yang perempuan insya Allah juga disediakan. Yang perempuan juga insya Allah disediakan kertas ya oleh panitia. Mungkin panitia bisa mengambil kertasnya untuk disampaikan ke depan. Assalamualaikum. Ya, silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah fidyah. Jadi untuk orang yang sudah lanjut usia, tadi diarahkan untuk membayar fidyah. Terus ukuran fidyah itu berapa? Seperti tadi suatu sok Pak ya. Kalau untuk itu diberikan kondisi sebelum dimasak, bisakah begitu? Mentah. Ya. Mentahnya, fidyahnya ya. Kalau misalnya puasanya yang ditinggalkan itu 20 hari gitu, bisa dirangkap jadi satu, diberikan satu sekaligus. Oh, satu karung misalnya Pak ya, satu. Digabung jadi satu ya. Iya, karena sudah lanjut usia kan. Oke, baik Terima kasih. ya. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, namanya Bapak siapa tadi Pak? Pak Afwan. Pak Afwan. Nggih, yang lain masih ada? Silakan Bapak maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita semua yang hadir di sini niatnya tentu tidak hanya bisa membaca Al-Quran atau mendengarkan apa yang Ustaz sampaikan tentang bagaimana cara meningkatkan kualitas ibadah, terutama puasa kita.
tetapi tentu bagaimana kita mentadaburi itu semua sehingga dari tahun ke tahun kualitas ibadah kita betul-betul bernilai ibadah yang sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan ana satu, menyikapi situasi dan kondisi sekarang Ustaz, sangat sulit rasanya untuk terhindar dari yang namanya maksiat. Sementara kita ini hampir semua beraktivitas di luar rumah. Bahkan di dalam rumah pun itu nyaris kita sulit menghindari dengan berbagai tontonan media dari berbagai acara yang memprovokasi kita di dalam bermaksiat kepada Allah. Itu pertama. Pertanyaan bagaimana kita menyikapi ini sehingga betul-betul apa yang dikatakan Allah di dalam Al-Quran yang Ustaz betul-betul kita bisa laksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, dalam sholat malam Ustaz, kalau jumlah rakaat tidak perlu diperdebatkan, tetapi bagaimana tentang sholat witir itu, yang afdal yang ditutup dulu atau boleh melanjutkan lagi setelah ditutup, karena ini ada debatable di antara masyarakat tentang pemahaman sholat witir itu sendiri. Terima kasih. Baik. Mohon jawaban. Namanya Bapak siapa tadi? Nama saya Alam dari Airlangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua dulu Ustaz ya, Pak Afwan dan juga Pak Alam. Ini soalnya yang dari perempuan banyak sekali ini. Tentang fidyah itu diberikan dalam kondisi mentah tadi Ustaz ya, nggak dimasak dulu. Ya, kemudian digabung jadi satu. Jadi fidyah itu memang diberikan dalam bentuk makanan pokok mentah. Nah, itu ukuran minimalnya menurut para ulama kita 1 mud. 1 mud itu kurang lebih kalau dikonversikan dengan kilogram 7 on beras dengan kualitas yang biasa konsumsi. Itu minimal. Tapi kalau kita tambah lebih itu lebih bagus. Karena Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah 184, fidyatun ta'am miskin faman tatawa khairan fawa khairun lahu, yang berikan lebih maka 1 kilo tambah uang ongkosnya nggak masalah. Nah, kalau kita wujud bentuk makanan jadi, makanan siap saji, pastikan yang menerima butuh. Jangan sampai kita nyiapkan makan saji tapi belum tahu sasarannya, nanti busuk semua nanti. Nah, maka siapkan makanan mentah saja, tapi kalau memang ada orang-orang tertentu butuh makanan jadi nggak masalah, kita siapkan, tapi kita sudah kasih tahu dulu, nanti bukannya yang nunggu saya, dengan fidyah itu nggak masalah. Nah, fidyah itu sebagai ibadah materi, itu lebih baik dibayarkan cepat, lebih bagus. Jadi kalau setiap hari 1 hari puasa, langsung hari itu. Kata kita kalau kita tunda nanti sampai selesai 30 hari sekaligus nggak masalah. Bahkan kalau fidyah itu fungsinya sama dengan muqadha, batas akhirnya nanti sampai Sya'ban. Tapi lebih cepat lebih bagus, karena bahan materi itu lebih cepat lebih bagus. Ya, Pak. Oke, lebih cepat lebih bagus Ustaz ya. Ini juga ada pertanyaan dari ibu-ibu yang hampir sama tadi. Bayar fidyah itu dilakukan di bulan Ramadan atau sesudahnya? Tadi sudah terjawab Ustaz ya. Lebih cepat lebih bagus. Lebih bagus. Baik, terima kasih, mungkin sudah bisa dipahami Bapak. Mana tadi orangnya di depan yang terima kasih. Ya, kemudian 2 pertanyaan dari Pak Alam tadi, bagaimana menghindari maksiat di rumah mungkin ya, dengerin. Ini juga termasuk pertanyaan tambahan, mungkin Ustaz dengarkan infotainment, gosip-gosip dan sebagainya, itu apakah termasuk juga mengurangi nilai puasanya? Tadi bagaimana cara menghindari maksiat bahkan di rumah pun juga ketemu ya. Kemudian yang kedua, witirnya itu apakah dilaksanakan setelah tarawih, atau boleh pulang dulu ke rumah, tidur, habis itu sebelum subuh ya melaksanakan sholat witir begitu. Ada pertanyaan dari perempuan jamaah wanita yang hampir sama ini Ustaz. Saya gabung saatnya tidak apa-apa. Pertanyaannya seperti ini. Ustaz, salat tarawih itu kalau misalnya kita langsung pulang nih misalnya kan, di sana itu melaksanakan yang banyak nih rakaatnya. Kemudian misalnya ibu ini melaksanakan yang sedikit rakaatnya. Kalau kemudian setelah selesai yang ibu laksanakan tersebut, kemudian pulang ke rumah tidak menyempurnakan witirnya dengan imam, katanya kurang sempurna. Benar nggak seperti ini Ustaz? Iya. Baik, yang pertama benar Bapak, kita menghidup di masyarakat, di lingkungan yang memang terlalu banyak kemaksiatan. Bahkan masuk rumah-rumah kita, kadang-kadang kita dengan senang hati memasukkannya. Kan yang mendatangkan kita sendiri Bapak. Maka diupayakan memang untuk Ramadan itu, karena kemaksiatan apa saja akan merusak nilainya, maka upayakan Ramadan nanti kita
hilangkan pencuri-pencuri pahala itu. Nah, nanti setelah Ramadan diselesaikan sekaligus itu loh. Jangan Ramadan saja. Jadi Ramadan kita mulai, setelah Ramadan dihabiskan sekaligus saja. Karena apa? Tayangan TV itu hampir semua acaranya meskipun pengajian ada juga maksiatannya. Kan pengajian bagus-bagus tiba-tiba ada wanita lewat. Ini ada juga. Maka sekali lagi dihindari Ramadan, setelah Ramadan ditinggalkan. Lebih bagus itu. Ustaz. Nah, kalau kemaksiatan itu terjadi pada kita itu manusiawi. Tapi jangan disengaja. Kenapa? Kemaksiatan yang potensi diampuni besar itu yang kita lakukan nggak sengaja. Yang disengaja rawan untuk tidak ampuni. Allah mengatakan tentang maksiat yang diampuni itu dalam Al-Quran surat 4 ayat 17. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalah tsumma yatubuna min qarib. Taubat Allah itu pantas diberikan yang mereka salah nggak sengaja. Jangan sengaja. Jadi nunduk saja gitu. Maka itu untuk Ramadan itu dimatikan aja, Pak. Untuk Ramadan sementara, nanti setelah Ramadan ditinggalkan saja. Itu yang pertama. Yang kedua tadi? Yang pertama, sebentar Ustaz. Yang pertama menghilangkan pencuri pahala tadi. Ustaz menyebut bahkan di program agama pun juga ada beberapa hal yang membuat kita bisa hilang pahalanya. Seperti apa tuh Ustaz? Seperti kadang-kadang iklannya itu, Mas. Oh, iklannya. Kan kadang-kadang ada pengajian mesti ada iklannya, nggak mungkin nggak ada iklan. Nah, iklan itu kadang-kadang juga begitu. Kadang-kadang itu menampilkan aurat yang nggak mungkin kita bisa hindari ya. Hindari kadang-kadang. Kalau nonton kan nggak bisa masak, dimatikan lagi nggak sulit juga. Oke, baik. Ya, itu yang pertama tadi. Termasuk pertanyaan tambahan dari saya, program-program gosip, temen dan lain sebagainya itu bisa menghilangkan pahalanya kita. Infotainment kan banyak gosip. Gosip itu kan sama dengan ghibah. Ya. Yang dosa ghibah itu bukan orang yang produsennya saja, yang nyetel sama, yang menghindarkan sama gitu. Sama persis. Ya, maka itu ini ghibah itu termasuk dosa besar, bukan dosa kecil loh itu. Dosa besar. Dosa besar karena Allah sebutkan dalam surat 49 ayat 12 itu seperti orang makan daging temannya sendiri, bangkai temannya sendiri gitu. Dosa besar ini. Oke. Yang akan merusak nilainya. Harusnya di luar Ramadan juga dihindari Ustaz ya. Nah, baik, pertanyaan kedua beliau tadi, sholat malam, sholat witirnya tadi boleh nggak setelah tidur? Maksudnya nggak langsung setelah selesai tarawih tadi. Termasuk pertanyaan dari ibu tadi, misalnya dia sudah selesai rakaat yang pendek nih, di masjid kan rakaatnya banyak, kemudian pulang katanya kurang sempurna begitu sholat tarawihnya atau sholat malamnya karena tidak mengikuti jamaah di masjid. Jadi sholat malam Ramadan atau tarawih itu sunnahnya berjamaah di masjid, sunnahnya. Karena para sahabat memang mengabadikan itu dan kita disuruh ikut sahabat. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin ba'di. Umar anjurkan. Itu sunnahnya. Nah, etika berjamaah itu kalau ikut jamaah kita itu jangan pulang sampai imam itu selesai. Nah, karena ini sholat yang jumlahnya beda-beda, misalnya kita ingin 11 saja, kok imamnya itu sampai 23, kita boleh kok nggak ikut 23, bahkan nggak ikut tarawih boleh juga kok, ikut 11, tapi seyogianya kita nggak pulang dulu sampai imam itu selesai, karena itu yang menyempurnakan pahala jamaah itu ketika kita pulangnya selesai imam dulu. Tetapi kalau kita pulang pun nggak masalah, tapi sekali lagi itu nggak menyempurnakan pahala jamaah kita. Nah kalau kita di malam tarawih itu udah witir, di malam hari ingin sholat malam lagi, silahkan. Tapi kalau sudah witir, jangan witir kembali. Karena Rasulullah mengatakan, la witroni fi lailatin, tidak ada witir setelah malam. Adapun perintah witir menjadi penutup malam itu perintah sunnah saja. Karena Rasulullah sendiri pernah sholat 2 rakaat setelah witir. Boleh, tapi sunnahnya dijadikan penutup malam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih. Masih ada yang lain? Sebelumnya saya bacakan untuk yang ingin membeli paket buka puasa ya di Masjid Al-Irsyad. Masjid menyediakan sekitar 8.500 paket untuk bulan Ramadan nanti. Mungkin mitra muslim yang ada di rumah juga ingin berkontribusi. Harganya 15.000 per paket dan tempat pembelian bisa di Serambi Masjid Al-Irsyad atau bisa silahkan datang ke langsung sekretariat Masjid Al-Irsyad dan juga transfer ke rekening masjid di BCA 088506266 atas nama Muhammad Arif Salim Marta. Dan untuk sholat tarawih nanti di Masjid Al-Irsyad akan mengikuti pengumuman dari Kementerian Agama Republik Indonesia dan dimulai sekitar pukul 19
lewat 15. Kalau belum ada pertanyaan dari Bapak, saya akan ke pertanyaan dari ibu-ibu yang sudah ada di tangan saya ini. Ustadz, pertanyaan yang pertama, katanya beliau ini merasa masih mampu berzakat, tapi masyarakat menganggap beliau ini miskin dan memberi zakat kepada beliau. Ini bagaimana hukumnya saya menerima zakat tersebut nih Ustadz? Jadi zakat mal, jadi penerima zakat itu hanya 8 orang saja, yang semuanya orang. Yang Allah sebutkan dalam surat yang ke-9 ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilin wal mu'allafati. Itu zakat itu hanya untuk orang fakir, orang miskin, amil zakat, mu'allaf, kemudian hamba sahaya yang berhutang, fisabilillah yang berjuang ya Allah, dan ibnu sabil yang kehabisan bekal di perjalanan. Nah, dari 8 orang ini semuanya harus muslim kecuali satu yang poin keempat. Jadi zakat itu boleh non muslim, poin keempat yaitu mu'alaf. Mu'alaf itu apa? Orang yang dilembutkan hatinya. Hatinya itu boleh baru masuk Islam, atau orang yang belum Islamnya belum kuat, atau orang yang punya kecenderungan ke Islam, orang kafir yang enggak muharib, itu kalau dengan zakat bisa tertarik, itu boleh dikasih zakat dalam keadaan kafir itu. Nah, untuk tadi ibu tadi masyarakat menganggap miskin, jadi miskin itu memang ukurannya kalau kebutuhan pokoknya nggak terpenuhi. Kebutuhan pokok itu banyak, nggak punya rumah kebutuhan pokok, nggak bisa mendidik anak, nggak menyekolahkan anak kebutuhan pokok. Nah, kalau ibu itu mungkin dianggap, tapi zakat fitrah atau zakat mal tadi? Ini tidak disebutkan ya, mungkin zakat fitrah saat karena kalau kita sekarang bahas zakat tentunya fitrah. Zakat fitrah karena orang miskin juga wajib zakat kalau dia mempunyai kelebihan. Nah, kalau dia kualifikasi termasuk kualifikasi fakir atau punya hutang, mungkin masyarakat tahu dia punya hutang, maka boleh menerima zakat ini. Tapi kalau dia sendiri mengatakan dah kaya kok, maka mestinya harus ditolak saja. Oh, jadi ditolak ya? Ya, kalau dia kaya zakat. Cuman begini masalahnya. Jadi zakat itu ketika diberikan kepada sasarannya langsung, nggak harus diakatkan. Ini zakat nggak perlu. Tapi kalau kita serahkan lewat lembaga amil zakat, maka harus disampaikan ini adalah zakat. Agar tidak salah sasaran. Karena pos zakat itu beda dengan pos infak. Alokasinya beda-beda. Tapi kalau kita tahu sasarannya persis itu 8 orang, saya serahkan boleh langsung, nggak perlu akad. Bapak ini ada uang silahkan, ada beras silahkan. Nggak harus dikatakan ini zakat. Ini zakat dari saya gitu ya. Jadi kalau memang merasa mampu tadi Ustadz ya, dan merasa tidak berhak untuk mendapatkan zakat fitrah tersebut, ditolak saja tidak apa-apa begitu? Ditolak saja, atau dia menyerahkan kepada orang lain. Baik, saya nanti serahkan kepada orang lain yang mungkin begitu. Miskin yang diketahui, nggak masalah. Baik, demikian ibu yang sudah bertanya, terima kasih. Bapak-bapak di sini, biar kita adil, soalnya masih banyak nih pertanyaan. Nanti lebih banyak yang ibu-ibu bertanya dibanding bapak-bapak. Oke, ini pada saat puasa katanya juga sangat diwajibkan sabar. Ini ada nggak doa atau mungkin zikir ketika kita puasa nih agar bisa menguatkan kesabaran kita? Jadi sabar itu satu sifat yang dengannya Allah akan menjanjikan dan memberikan pahala terbesar. Allah katakan itu dalam surat yang ke-39 ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu akan sempurnakan pahala dengan pahala yang tidak ada hitungannya, banyaknya. Nah, puasa itu ibadah yang paling membutuhkan sifat sabar ini. Sabar menahan dahaga, sabar menahan lapar, dan sabar menahan semua emosi. Maka itu harus sabar untuk senantiasa menahan semua kemaksiatan, bentuk kesabaran. Itu kalau nggak sabar orang nggak bisa. Maka itu puasa itu ibadah yang paling menuntut kesabaran, maka pahalanya nggak terbatas tadi. Nah, sabar itu ada 3 ya. Sabar dalam menjalankan ketaatan, konsisten maksudnya. Sabar dan menjauhi kemaksiatan, konsisten juga. Dan sabar untuk menerima semua ketentuan Allah yang baik dan buruk. Nah, ini bukan perkara yang gampang, ini berat sekali. Nah, dalam Islam besarnya pahala itu sebanding lurus dengan beratnya amal itu. Nah, sekarang sabar paling berat, maka pahalanya pun paling besar dalam ini. Jadi semakin bisa menahan sabar. Ada doanya nggak Ustadz, misalnya doa-doa tertentu begitu agar bisa sabar dalam kehidupan, atau mungkin hanya mengucapkan? Sabar itu harus ada upaya. Di samping kita tidak harus menguatkan, kita harus nanti minta kepada Allah Taala. Karena yang akan bisa memberikan karunia sabar itu hanya Allah saja. Upaya kita nggak akan berhasil. Karena sabar itu beda dengan ridho ya. Puncaknya ridho.
Orang sabar itu bisa merasa berat tapi nggak diungkapkan. Itu sabar. Tapi kalau Jadi kalau ridho dia bilang, itu, "Aku sabar kalau ridho ya." beda. Enggak. Ridho itu juga nggak berat, juga diungkapkan juga. Jadi ridho itu puncaknya. Oke. Sabar di bawahnya sedikit. Orang sabar itu bisa dia berat, dapat musibah berat, tapi nggak mengungkapkan, nggak mengeluh sama sekali. Tapi kalau ridho itu juga nggak mengeluh, juga artinya kuat. Ridho, senang hati. Itu beda sabar dengan ridho. Dan ridho puncaknya. Maka ridho itu dalam Islam sebagai kunci surga itu ridho. Baik, demikian Ibu, terima kasih. Pertanyaan berikutnya, ini tadi ada beberapa hal yang Ustadz sebutkan membatalkan puasa. Ini pertanyaan dari Ibu ini, mungkin pertanyaan dari Bapak juga ya, tapi agak sungkan begitu menanyakannya. Nggak apa-apa, sudah diwakili sama Ibu. Kalau misalnya tidak mendengar azan subuh, Ustadz, ketika berhubungan suami istri, itu bagaimana puasanya? Jadi kalau dia yakin itu masih di malam hari. Kalau yakin malam hari. Ya. Tapi kalau menjelang subuh masih lakukannya. Kalau di malam hari, kemudian tiba-tiba kemudian mendengar adzan langsung harus dihentikan. Jadi nggak seperti makanan tadi? Ya. Seperti makanan tadi. Jadi kalau orang lupa makan, Ya. atau dia nggak tahu ini masih dikira masih malam hari, Hah? kebetulan jamnya mati mungkin ya. Jam 4 dia makan, tiba-tiba tengah-tengah makan langsung adzan harus dihentikan. Nggak harus mumpung masih nggak boleh harus lanjutkan, harus dihentikan. Sama tadi, persis tadi. Harus segera dihentikan ketika sadar tahu bahwa dia waktunya udah habis gitu. Dan insya Allah puasanya masih sah gitu, Ustadz ya? Nggak sah. Jadi kalau dihentikan langsung di mana dia saat melakukan nggak sadar itu sah. Sama tadi kata Rasulullah, Ya. man soma fa'akala wa syariba falyutimma saumahu. Orang itu kalau puasa kemudian makan minum, ingat langsung henti, teruskan puasanya. Oke, baik ya. Ini kebetulan hal yang berhubungan ini, kalau hal-hal yang mungkin mengarah ke sana, Ustadz, dilakukan di siang hari, apakah juga membatalkan puasa? Apa itu? Mengarah ke hubungan itu, berciuman misalnya begitu dan sebagainya di siang hari. Jadi kalau sekedar mukodimah saja nggak batal, tapi rawan. Rawan sekali. Sangat rawan sekali. Rawannya itu ya kalau bisa mengendalikan. Berat, rawan, lebih baik dihindari. Di malam hari saya tunggu malam hari. Oke, baik. Ada pertanyaan lain dari sebelah? Oke, silahkan Bapak, pakai baju batik biru. Mikrofonnya ada di depan, bisa diambil. Dengan Bapak siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadi. Hadi. Yang ingin saya tanyakan Ustadz tadi kan menyampaikan 2 kebahagiaan yang akan diperoleh orang yang berpuasa. Yang pertama tadi ketika berbuka, dan yang kedua ketika bertemu dengan Tuhannya. Yang ingin saya tanyakan, kapan kita ketemu dengan Tuhannya itu Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung dijawab saja Ustaz. Baik, ketemu dengan Allah itu di hari kiamat nanti, yaitu kita akan ketemu. Di mana nanti Allah akan memberikan 2 kebahagiaan di hari kiamat nanti. Pertama, Allah siapkan pintu khusus di surga nanti, namanya Royan. Itu hanya dikhususkan untuk yang puasa. Kalau mereka udah masuk, ditutup selamanya. Yang kedua, tadi kata Allah dalam hadits qudsi, wa ana ajanya akan memberikan pahala. Jadi saat nanti kiamat itu, bukan di kuburan ya, di hari kiamat nanti. Nah, puncak dari kebahagiaan orang di surga nanti dengan melihat Allah. Itu puncaknya nanti, dengan melihat Allah. Jadi ketemu langsung dan langsung melihatnya. Itu puncak kenikmatan di surga nanti. Dan itu hanya di surga saja. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Bapak, sudah dipahami ya. Oke, silakan Bapak. Bapak sering ini tiap Jumat datang ke sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan, kan ada doa dari Nabi, celakalah orang yang keluar dari bulan Ramadan tapi tidak diampuni oleh Allah SWT. Gimana caranya kita itu agar dapat ampunan Allah SWT? Itu yang pertama. Terus yang kedua, tanda-tanda sukses dalam tarbiyah Ramadan itu gimana? Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikutnya yang dari perempuan mungkin masih ada, kertasnya bisa dibagikan ke depan untuk panitia. 2 pertanyaan ya. Yang pertama, agar kita bisa diampuni Allah, mendapatkan maghfirah Ustaz ya di akhir Ramadan, setelah selesai Ramadan. Yang kedua,
Apa sih tandanya orang sukses di bulan Ramadan itu? Apakah setelah Ramadan dia semakin kurus mungkin badannya, mohon maaf ini ya, karena dianggap sering puasa begitu, atau mungkin setelah bulan Ramadan itu semakin sering datang ke masjid, atau setelah Ramadan sering bersedekah, sering sholat duha dan lain sebagainya? Apa tandanya? Yang pertama, ampunan Allah itu tidak gratis, nggak cuma-cuma ya. Ampunan Allah diberikan kepada mereka yang memintanya. Nah, ampunan Allah itu bisa dua kriteria, ampunan atas dosa kecil dan dosa besar. Kalau dosa-dosa kecil itu terampuni dengan amal ibadah. Wudhu pun mengampuni dosa itu. Maka Rasulullah untuk puasa mengatakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddam. Orang puasa Ramadan didasari atas keimanan dan niatnya semata cari doa, maka puasanya akan menjadi pengampun dosa. Nah, sekali lagi ini kalau puasa kita benar. Sama sholat malam juga begitu persis. Sholat malam itu kalau niatnya karena Allah, aku menjadi penghapus dosa. Sehingga apa? Amalan ibadah itu semua bisa menjadi sarana penghapus dosa kecil. Tapi untuk dosa besar hanya terampuni dengan taubat. Nah, taubat itu syaratnya ada 5. Pertama, yaitu meninggalkan dosa yang dilakukan. Yang kedua, menyesali atas perbuatan dosa itu. Yang ketiga, berjanji kepada Allah untuk tidak mengulangi dosa lagi. Yang keempat, dilakukan taubat itu karena Allah, bukan karena sungkan, takut kepada manusia. Yang kelima adalah taubat dilakukan segera setelah dia sadar, nggak boleh ditunda-tunda. Maka Allah tadi katakan dalam Al-Quran surat 4 ayat 17, innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib, segera taubat setelah dia sadar itu. Itu kalau dosanya berkaitan dengan dosa Allah, tapi dosa berkaitan dengan manusia tambah satu lagi, selesaikan. Kalau 25 orang minta maaf kepada dia, itu taubat yang akan memberikan ampunan atas dosa kita. Nah, sebesar apapun dosa kita, kalau kita benar dengan taubat akan diampuni. Jangan pernah kita putus asa dengan rahmat Allah. Allah mengatakan kepada kita itu dalam surat yang ke-39 al-53, Qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sampaikan kepada hambaku yang melampaui batas dosa-dosa besar, jangan pernah kalian putus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa semuanya selama kita mau taubat. Itu taubat. Yang kedua, tandanya ibadah Ramadan kita sukses ya. Tandanya ya. Ada satu riwayat hadis mengatakan begini. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Wa man kana yaumu mithla amsihi fahuwa khasirun. Wa man kana yaumuhu aswa min amsihi fahuwa maghbunun. Barang siapa yang hari ini lebih baik kondisinya dengan yang kemarin, itu yang sukses. Barang siapa yang hari ini kok sama saja, itu rugi. Tapi yang hari ini lebih buruk dari kemarin, itu celaka. Maka salah satu indikasi sukses Ramadan, setelah Ramadan dia menjadi lebih baik, lebih bertakwa. Salah satu fungsi atau salah satu maksud puasa kan la'alakum tatakun, lebih bertakwa, lebih baik daripada sebelumnya. Maka setelah puasa itu kalau indikasi orang itu baik, mestinya menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Itu salah indikasinya. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz, dan semoga bisa dipahami tadi ya, ada banyak ibadah yang harus disegerakan tadi Ustadz ya, kecuali sahur kan diakhirkan dari sunnahnya. Oke, terima kasih, dan saya ingatkan kembali, insya Allah untuk kausar berikutnya kita akan jumpa di bulan Agustus ya. Kita akan jumpa di bulan Agustus, kajian rutin bulanan Masjid Al-Irsyad dengan pembicara insya Allah Al-Ustadz Budi Azhari LC. Beliau merupakan pembina parenting nabawiyah dan juga pakar sejarah Islam. Waktunya tepatnya hari Jumat 28 Agustus. Jadi masih ada Juli, Agustus ya, kita akan jumpa untuk kausar berikutnya setelah sholat maghrib sampai dengan selesai. Dan Ustadz, untuk malam hari ini kita cukupkan di sini. Untuk pertanyaan lain mungkin bisa langsung secara pribadi dan tanya Ustadz ya, hal-hal yang berhubungan dengan fikih puasa. Dan berikutnya kita sampai pada doa. Silahkan Ustadz didoakan untuk acara kita malam hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adhimi sultanik.
Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu waritha minna waj'al tha'rana ala man dhalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma a'inna wa la tu'in alaina wansurna wa la tansur alaina wamkur lana wa la tamkur alaina wahdina wa yassir huda ilaina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.